Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Adik-adik sekalian, sekarang kita akan melanjutkan pelajaran fiqh Syafi'i lil mubtadi'in dalam bab at-tayammum. Bab tayammum, kita akan melanjutkan pelajaran fikih yang dimulai dengan bab tayammum. Yang pertama kita akan menjelaskan tentang ta'rifut tayammum atau definisi dari tayammum. Tayammum sendiri secara bahasa atau lughah itu berarti al-qasdu atau apa? Menyengaja. Sedangkan tayammum menurut syara' adalah suatu ibarah dengan mengusapkan debu yang suci kepada wajah dan kedua tangan sebagai pengganti dari wudu atau mandi dengan syarat-syarat yang khusus. Itu secara syara'. Jadi walaupun nanti wudhu kita dengan mengusapkan wajah dan kedua tangan dengan debu, mandi pun kita caranya itu sama, yaitu dengan mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu, walaupun itu untuk menggantikan mandi besar, caranya tetap sama. Adapun hukum tayammum itu boleh diambil dari mana? Diambil dari nas kitab atau Al-Quran, nas sunnah atau hadis dan ijma'. Dalil diperbolehkannya tayammum untuk menggantikan atau mengangkat hadas kecil adalah qauluhu ta'ala, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa in kuntum junuban fatahharu wa in kuntum marada aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dan jika kamu junub maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh wanita lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih. Sapulah atau usaplah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Itu dari firman Allah. Sedangkan dari sunnah, yaitu dari hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain, dia berkata, kami bersafar bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau sholat bersama orang-orang. Setelah selesai dari sholatnya, tiba-tiba beliau melihat seorang laki-laki menyendiri tidak ikut sholat berjamaah bersama yang lainnya. Lantas beliau bersabda, ma mana'aka ya fulan antusolli ma'al qaumi, apa yang mencegahmu wahai fulan untuk bersolat bersama yang lainnya, yaitu sholat berjamaah. Qala asobatni janabah wala ma'. Kemudian orang yang ditanya tersebut bilang, aku terkena janabah atau aku berhadas besar tetapi aku tidak mempunyai air. Qala alaika bis-sa'id fa innahu yakfika. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, pakailah tanah, atau artinya apa? Bertayamumlah, sesungguhnya itu sudah mencukupimu. Untuk selanjutnya adalah hal-hal yang mewajibkan bertayamum. Jadi tayamum itu ada sebab-sebab yang mewajibkannya. Yang pertama itu tidak adanya air.
Nah, ketiadaan air tersebut ada kalanya secara hissi atau secara zat, atau ada kalanya secara syar'i. Kemudian dijelaskan wal faqdu al hissi, ketiadaan air yang hissi, yaitu bentuknya air itu tidak ada, yaitu tidak adanya air seperti dia itu berada di puncak gunung yang tidak ada airnya, atau di penjara yang mana di penjara tersebut itu tidak ada airnya. Jadi dia di penjara yang mana penjaranya tersebut tidak ada airnya, tidak dikasih air. Itu juga bisa dia itu bertayamum. Sedangkan ketiadaan air secara syar'i itu apa? Yaitu airnya itu ada, tetapi syara atau syariat ini mencegahnya untuk menggunakannya. Sebab apa? Sebab dia itu sakit. Ketika dia sakit, dia menggunakan air, maka sakitnya akan bertambah. Atau sakitnya tidak akan bertambah parah, tetapi ketika dia menggunakan air pada anggota yang terkena sakit tersebut atau luka tersebut, sembuhnya akan lama. Nah, ini adalah faktu asyari. Jadi diperbolehkan bertayamum. Ini seperti yang kita contohkan dalam praktek ibadah, yaitu apa? Dalam permasalahan sahibul jabair, wudunya orang yang terluka, itu kan bisa digantikan dengan tayamum. Anggota yang tidak dibasuh dengan air itu digantikan dengan tayamum. Yang kedua itu al-khauf, yaitu takut. Apabila takut menggunakan air untuk dirinya. Contohnya di tempat yang ada airnya itu ada binatang buasnya, misalkan macan atau singa atau yang lain-lainnya, maka boleh bertayamum karena tempat yang ada airnya itu berbahaya bagi dirinya atau bagi hartanya. Contohnya ketika di tempat yang ada airnya itu banyak penyamunnya atau orang begal di sana, maka ketika dia ke sana maka hartanya itu akan hilang. Nah, ini juga boleh bertayamum. Atau atas kehormatannya, yaitu misalkan berbahaya dia membawa istri dan berbahaya untuk istrinya, itu juga diperbolehkan tayamum. Yang ketiga adalah al-hajah ilaihi li syurbin aw li aklin, yaitu ada air tetapi airnya itu digunakan untuk makan dan minum. Jadi airnya itu ada tetapi airnya itu bukan digunakan untuk bersuci saja, tapi hanya digunakan untuk makan dan minum. Hanya cukup digunakan untuk makan dan minum, maka ini walaupun ada air boleh bertayamum. Yang keempat yaitu hilangnya air. Contohnya yaitu misalkan dia itu punya air di atas tunggangannya, kemudian tunggangannya itu lari atau kabur, dia bawa air di unta, kemudian untanya ini kabur. Asalnya air yang ada di unta ini digunakan untuk apa? Digunakan untuk bersuci di jalan, tapi untanya kabur. Nah, maka ini dia tidak ada air dan dia boleh bertayamum. Atau dia itu tahu kalau misalkan di sumur di daerah situ itu ada airnya, tetapi dia lupa letak dari sumur itu sendiri, dia lupa. Nah, ini juga bisa bertayamum karena hukumnya air tersebut sama aja tidak ada. Yang kelima adalah jika menggunakan air tersebut itu dapat menyebabkan terjadinya sakit. Misalkan apabila kita memakai air tersebut maka kita akan terkena penyakit atau akan memperparah penyakit. Kalau kita menggunakan air tersebut maka akan memperparah penyakit.
atau memperlambat kesembuhannya. Apabila kita menggunakan air tersebut maka akan memperlambat kesembuhan luka dari kita. Nah, ini juga boleh bertayamum. Yang keenam, adanya anggota badan yang dibalut dengan perban atau anggota badan yang terluka. Ini yang mana sebab hal tersebut itu dilarang terkena air, maka boleh bertayamum. Yang terakhir, yang ketujuh adalah boleh bertayamum disebabkan sangatnya dingin. Misalkan kita lagi pergi ke kutub utara, sangat dingin, kita nggak bisa terkena air, yaitu yang menyebabkan tidak bisa menggunakan air tersebut karena sangat dingin dan berbahaya bagi kulit kita, maka diperbolehkan bertayamum. Adapun syarat-syarat bertayamum adalah ada 12. Yang pertama adalah bertayamumnya itu dengan turab atau dengan tanah yang mengandung debu. Kemudian Imam Syafi'i mentafsirkan qauluhu ta'ala fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan tanah yang suci. Sha'idan thayyiban itu ditafsir oleh Imam Syafi'i dengan debu yang suci. Maksud dari sha'idan thayyiban itu ditafsir dengan debu yang suci. Yang kedua yaitu turabnya, yaitu tanahnya itu suci, maka tidak boleh bertayamum dengan tanah atau debu yang najis. Yang ketiga, debu atau tanah tersebut itu tidak mustakmal. Apa gambaran mustakmal? Gambaran mustakmal adalah sesuatu yang masih menempel di anggota badan. Jadi kita bertayamum kepada wajah. Nah, di wajah ini kan ada debunya, maka debu ini sudah mustakmal. Kita nggak boleh mengusap yang ada di wajah kemudian mengusapnya ke tangan untuk melanjutkan, itu tidak boleh. Karena karena sudah mustakmal. Atau yang berjatuhan ketika kita bertayamum terus debunya itu jatuh ke tempat yang ada di bawah, maka itu menjadikan tempat itu mustakmal. Yang keempat, alla yukhalituhu daqiq, atau debu tersebut itu tidak bercampur dengan tepung atau yang lainnya, jadi murni tanah atau debu yang suci. Yang kelima itu menyengaja untuk bertayamum dengan debu, jadi bukan secara tidak sengaja, jadi emang dia itu bermaksud untuk bertayamum dengan tanah tersebut atau debu tersebut. Yang keenam yaitu mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 tepukan. Yang ketujuh yaitu menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi misalkan ada di wajah kita atau di tangan kita ada najis seperti darah, maka itu harus dihilangkan terlebih dahulu baru bertayamum. Kedelapan yaitu dia itu harus berijtihad dulu mana kiblat sebelum bertayamum. Jadi sebelum bertayamum dia itu harus tahu mana arah kiblat. Paham ya? Karena bertayamum untuk sholat fardu ini dilakukan ketika ketika sudah masuk waktu sholat. Ketika dia mau sholat gak ada air dan harus bertayamum, maka dia harus berijtihad dulu mana arah kiblatnya. Yang kesembilan yaitu bertayamumnya itu setelah masuk waktu sholat. Karena tayamum tersebut adalah toharoh yang dilakukan secara darurat karena tidak ada air, maka tidak diperbolehkan kecuali pada waktu-waktu yang darurat. Yaitu waktu yang darurat maksudnya ketika sudah masuk sholatnya. Kalau belum masuk waktu sholatnya maka belum menjadi darurat waktu tersebut. Paham ya? Karena sebelum masuk waktu sholat itu masih tidak dibutuhkan untuk bertayamum. Untuk apa bertayamum ketika belum datang waktu sholat fardu? Ya kan? Falam yasih, maka enggak sah. Apabila sudah masuk waktu zuhur, kita
nggak ada air, kita bertayamum sholat zuhur. Nah, kita sudah melaksanakan satu fardu, satu tayamum untuk satu fardu. Nah, kita mau untuk melaksanakan sholat asar nanti, cuman kita bertayamumnya ketika waktu asar. Nah, ini tidak diperbolehkan karena waktunya itu belum menjadi darurat. Baru ketika masuk waktu asar, baru waktunya ini menjadi darurat. Ketika waktunya menjadi darurat, maka diperbolehkan untuk bertayamum. Selanjutnya yaitu yang ke-10, yaitu bertayamum untuk satu kali tayamum untuk satu fardu atau satu tayamum untuk sholat nazar. Jadi apabila adik-adik nazar, misalkan andaikan saya lulus, saya nazar untuk sholat 2 rakaat. Nah, kebetulan pada waktu itu adalah waktu sholat zuhur dan dia itu punya kewajiban nazar, maka dia sholat zuhur dengan satu tayamum dan sholat nazar lagi mengambil dengan tayamum yang lain. Jadi makom atau tempat sholat nazar ini sama dengan tempat sholat fardu sejajar. Maka tidak boleh menjamak antara dua sholat fardu dengan tayamum. Misalkan adik-adik berpergian, yang mana berpergian ini memperbolehkan menjamak sholat zuhur dan asar, yaitu mengumpulkan sholat zuhur dan asar. Misalkan jamak takdim, yaitu mengumpulkan sholat zuhur dan asar di sholat zuhur, atau takhir, mengumpulkan sholat zuhur dan asar di waktu asar. Maka setiap dari sholat jamak tersebut harus menggunakan satu tayamum dan satu tayamum jika tidak ada air. Tidak boleh menjamak kedua sholat tersebut hanya dengan satu tayamum. Dan juga tidak boleh mengumpulkan satu tayamum digunakan untuk apa? Satu sholat fardu dan satu tawaf yang wajib. Kita ada di Mekah untuk tawaf yang wajib untuk berhaji. Nah, tidak ada air, maka kita bertayamum. Nah, ketika kita bertayamum ini, maka apa yang digunakan untuk sholat fardu itu sudah selesai. Kita tidak boleh tawaf itu dengan tayamum yang pertama. Ketika kita mau tawaf yang wajib lagi setelah sholat fardu, maka kita harus bertayamum yang baru. Dan juga bertayamum itu tidak boleh satu tayamum digunakan untuk sholat Jumat dan khutbahnya. Ini bagi orang yang menjadi khotib sholat Jumat. Jadi ketika khotib sholat Jumat ini berdiri ketika dia khutbah, maka dia harus bertayamum, dan ketika mau sholat maka dia bertayamum untuk kedua kalinya. Karena khutbah pada hari Jumat itu ada yang mengatakan ini kedudukannya sama dengan sholat. Begitu juga dengan tadi yang tawaf. Kenapa kok di tawaf itu tidak boleh padahal bukan sholat? Karena tawaf ini juga berada di tempat yang sama dengan tawaf, yakumu maqamas sholat. Tetapi di sana ada qaul dari seorang ulama atau beberapa golongan yang memperbolehkannya. Yaitu dalam permasalahan apa? Dalam permasalahan mengumpulkan sholat tayamum dalam Jum'ah dan khutbah. Karena apa? Karena Jumat dan sholat Jumat dan khutbah ini sama saja dengan satu sholatan, bukan sesuatu yang terpisah. Jadi sama saja dengan satu sholatan. Yang ke-11, syarat tayamum adalah tidak adanya air. Yang ke-12, ketika dia itu dalam keadaan safar atau berpergian, dia itu berpergiannya bukan karena maksiat. Seperti apa? Seperti yang diniatkan dalam berpergiannya untuk melaksanakan kefasikan, contohnya. Dan kebetulan dia itu ada air dan airnya itu untuk minum, maka dia tidak boleh, orang yang fasik yang berpergian tersebut itu tidak boleh bertayamum sampai dia itu bertaubat. Ketika sudah taubat baru boleh bertayamum. Seperti apa? Sebagaimana orang yang mau bertayamum padahal dia sedang melaksanakan maksiat. Misalkan dia pergi ke suatu daerah untuk berjudi.
Nah, sudah masuk waktu sholat, kemudian dia nggak ada air, bertayamum untuk sholat, ini juga tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena dia sedang melaksanakan suatu maksiat, harus bertaubat terlebih dahulu baru melaksanakan tayamum, meninggalkan judi tersebut. Adapun fardu-fardunya tayamum, yang pertama yaitu niat. Sekarang membahas tentang fardu-fardu tayamum. Yang pertama itu niat. Tempatnya niat itu di mana? Tempatnya niat itu di hati. Paham ya? Jadi apabila kita niat, kemudian niatnya kita ucapkan, mengucapkan pelafatan niat itu bukan niat. Itu adalah talaffuz bin niat. Itu sunnah. Niat yang sesungguhnya apa? Sesungguhnya itu ada di hati. Jadi walaupun kita mengucapkan niat di hati tanpa talaffuz bin niat itu sah. Kalau sebaliknya kita mengucapkan niat tetapi di dalam hati kita enggak ada kerentak atau enggak terbersit niat di dalam hati kita, maka itu bukan niat, hanya talaffuz bin niat dan hukumnya sunnah. Seperti apa? Seperti yang telah kamu ketahui, fayaksud yaitu fi qalbihi qabla taim, yaitu bermaksud dalam hatinya, mengucapkan atau melafazkan niat di dalam hatinya ketika mau mengerjakan tayamum, dan disunahkan untuk melafazkan dengan lisannya, ya kan, melafaz at-talaffuz bil lisan. Jadi melafazkan niat dengan lisan ini hukumnya sunnah. Yang wajib itu yang mana? Yaitu melafazkan niat di dalam hati. Kalau talaffuz itu sunnah, harus diingat-ingat ya. Ini tempatnya niat ini penting. Seperti apa talaffuz bis sunnah? Jadi dia mengucapkan sebelum bertayamum itu nawaitu istibahatus sholati au fardhi sholati au nafliha wa nahwi dzalik, atau yang lainnya. Yang mana hal itu sesuatu yang bermaksud dikerjakan. Apabila dia itu niat untuk diperbolehkan sholat fardu, maka dia juga boleh mengerjakan sholat-sholat sunnah yang lain. Jadi gini, satu tayamum itu hanya bisa digunakan sholat fardu, nggak boleh digunakan dua sholat fardu. Tetapi boleh satu tayamum itu digunakan satu fardu dan sholat-sholat sunnah yang lainnya itu diperbolehkan. Tidak ada batasan dalam sholat sunnah ketika bertayamum. Yang kedua adalah memindah debu kepada bagian yang diusap. Apabila di anggota yang dia digunakan tayamum, yaitu wajah dan kedua tangan, itu sudah ada debunya, kemudian dia gosok-gosok atau dia usapkan dari samping ke samping yang lain, maka ini gak diperbolehkan. Jadi dia mau bertayamum dan kebetulan di wajahnya sudah ada debu, langsung dia usap. Di tangannya sudah ada debu, langsung dia usap. Maka itu tidak diperbolehkan. Karena apa? Fardunya tayamum itu harus naqlut turab atau memindahkan turab. Jadi kalau misalkan sudah ada debu, ini nggak cukup, harus dipindahkan debunya dari satu tempat ke tempat yang lain. Paham ya? Yang ketiga adalah qasduhu atau sengaja mendapatkan atau mendatangi debu tersebut. Liqaulihi ta'ala, bersandar kepada firman Allah, fatayammamu sa'idan thayyiban. Apabila ada debu tersebut itu dipindahkan karena adanya angin. Jadi ada angin terkena menerbangkan debu sampai kena wajah kita. Nah, kebetulan langsung dia itu bertayamum dengan terbu yang tersapu oleh angin tersebut, maka ini tidak diperbolehkan. Karena apa? Dari awal dia itu enggak qasdu untuk bertayamum, karena datangnya debu tersebut ke wajahnya itu tidak disengaja. Jadi paham ya? Apabila saya contohkan lagi sekali lagi, ada angin ini menerbangkan debu ke wajah kita, kemudian kita usap-usap ke wajah kita, kemudian kita niat tayamum, maka itu tidak mencukupkan untuk bertayamum. Artinya apa? Tidak sah tayamumnya. Karena apa? Tidak ada qasad di sana. Dari dia sendiri tidak ada qasad, tidak ada penyengajaan dalam
untuk bertayamum. Karena apa? Tidak adanya naklit turab, tidak adanya memindahkan debu dari satu tempat ke wajah. Kalau misalkan dia memindahkan debu dari satu tempat ke wajah, berarti dia sudah qasad, sudah bermaksud untuk bertayamum. Kalau debunya diterbangkan oleh angin, dia belum tentu bermaksud untuk bertayamum, berarti dia tidak sengaja. Nah, ini maka tidak diperbolehkan. Kemudian yang keempat adalah mengusap wajah, seluruh wajah, bahkan sampai permukaan jenggot. Ketika kita ada jenggot di sini, bahkan permukaan jenggot ini harus diusap dengan debu tersebut. Begitu juga ujung bagian hidung ini juga harus diusap oleh debu. Yang hal ini bersandarkan kepada firman Allah, famsahu biwujuhikum wa aidikum innallaha kana afuwan ghafura. Maka usaplah wajah kamu dan kedua tangan kamu, sesungguhnya Allah ini zat yang maha pemaaf dan pengampun. Yang kelima yaitu mengusap tangan dengan debu sampai siku, sama seperti wudhu. Yaitu seluruh yang ada di tangan sampai siku ini harus tersapu oleh debu. Yang keenam, tartib. Harus tertib berurutan dari mengusap wajah sampai mengusap kedua tangan. Nggak boleh dibalik, mengusap tangan dulu baru wajah, itu tidak diperbolehkan. Seperti mana? Sebagaimana wudhu. Jadi wajib mengusap wajah dan kedua tangan dengan 2 tepukan. 2 tepukan digunakan, satu untuk wajah, diambil lagi tepukan yang lain digunakan untuk tangan. Ini menurut qaul ya as-shah, harus seperti itu. Adapun sunnah-sunnah tayamum, yang pertama merenggangkan jari-jari. Ketika menepuk itu jari-jari direnggangkan di awal tepukan, karena ketika jari-jari direnggangkan itu lebih mudah untuk menerbangkan debu, untuk mengambil debu, maka tidak dibutuhkan aziyadah, tambahan pada 2 tepukan. Karena apa? Karena kita sudah merenggangkan tangan untuk mengambil debu, maka ini sudah mencakup banyak debu, maka tidak perlu untuk menambah 2 tepukan, cukup 2 tepukan aja untuk muka, diambil lagi tepukan yang lain untuk kedua tangan. Yang kedua, sunnah yang kedua adalah at-tasmiyah atau membaca basmalah, dan yang ketiga adalah mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Karena apa? Karena mulianya tangan kanan, maka didahulukan yang kanan. Yang keempat adalah mendahulukan bagian atas wajah daripada bagian bawah wajah. Yang kelima adalah at-takhlil atau menyela-nyelai antara jari-jari dengan hati-hati. Ini itu juga sunnah. Yang keenam itu al-mualah, terus menerus sebagaimana wudhu dan mandi. Jadi ketika kita sudah mengusap kepada wajah, maka kita disunahkan langsung untuk mengusap ke kedua tangan, tidak boleh ada jeda. Hukumnya ini mualah ini sunnah. Yang ketujuh adalah melepaskan cincin di awal mengambil tepukan. Agar supaya apa? Dalam mengusap wajah dengan debu tersebut lewat tangan ini terkena semua, maka cincinnya ini harus dilepaskan. Yang kedelapan yaitu membaca doa atau membaca 2 kalimat syahadat setelah bertayamum. Ini sama aja dengan doa tayamum. Seperti mana doanya? Seperti setelah wudhu, itu sama doanya. Adapun adab-adab tayamum, yang pertama itu adalah kiblat, yaitu orang yang bertayamum itu menghadap kiblat sebagaimana di wudhu. Itu adab-adab bertayamum. Yang kedua itu
makruh hukumnya menggunakan terlalu banyak debu, itu makruh. Jadi hanya sedikit saja, mengambil langsung dikibas-kibaskan itu sudah cukup. Karena apa? Karena ini bisa terlihat jelek kalau kita mengusap banyak debu sini, maka muka kita ini akan terlihat apa? Terlihat jelek, terlihat kotor malah. Maka disunahkan untuk takhfif atau sedikit saja, meringankan debu yang ada di tangan yang diambil untuk bertayamum. Dan juga dilarang bertayamum dengan menggunakan debu masjid. Jadi kita mengambil tayamum lewat kaca jendela masjid. Nah, ini dilarang. Karena apa? Karena ta'dhiman lahu. Kita ini menghormati masjid, sedangkan debu yang ada di masjid itu adalah bagian dari masjid tersebut. Yang keempat adalah, atau yang terakhir, enggak boleh bertayamum dengan debu yang haram. Seperti apa? Debu yang digosok. Kita mengambil debu dari tanah orang atau dari kaca jendela orang, ada debunya, kita ambil untuk bertayamum. Ini haram hukumnya. Karena apa? Karena yang diambil itu adalah gosok. Kita harus izin dulu kepada orang yang punya. Saya kira saya cukupkan. Insya Allah dalam tayamum ini ada dilanjutkan lagi di pembahasan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.